Kalau saya ngebahas tentang SSD, mungkin beberapa tahun lalu, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, mungkin video ini akan lebih rame dari biasanya. Karena memang saat itu SSD seperti menjadi primadona baru. Tapi untuk sekarang SSD kayak udah biasa aja. Semuanya udah pakai kayak laptop, harus banget SSD. Untuk laptop-laptop yang nggak pakai SSD kayaknya nanti dulu deh. Nah, laptop yang di belakang ini dia masih menggunakan hard disk awalnya. Ini laptop tangan pertama dari pemiliknya yang masih menggunakan hard disk 1 tera yang cukup jadul banget. Dan laptop ini sekarang permintaan dari pemiliknya dia upgrade ke SSD 256 GB. Saya pakai di sini merek lokal Kaizen, KYO. Ini merek lokal ya, tapi kenapa namanya kok kayak gini ya? Kaizen. Kenapa enggak kalau merek lokal itu namanya Paijo mungkin, atau enggak Surtina, SSD Surtina 256 GB gitu. SSD ini 2,5 inch ya. Dan sebenarnya ada banyak varian dari si KYO ini, dari si Kaizen ini. Kaizen series dia ada banyak, ada RAM juga untuk SSD, ada NVMe, M.2 ada semua. Dan ada motherboard juga dan macam-macam. Sebenarnya saya bukan yang pertama kali pakai si brand ini. Tahun lalu saya pernah ada rakitan PC dan saya coba juga pakai si brand KYO ini, dari RAM-nya, terus SSD-nya, dan motherboard waktu itu saya pakai ASRock. Itu cukup oke sih. Untuk dari bungkusnya sendiri ya, dari packagingnya, ini menurut saya ya untuk hitungan saat ini, untuk sekarang dia oke sih. Dia punya ciri khas sendiri dengan motif kotaknya yang seperti ini. Dia punya ciri khas sendiri dan bagus daripada SSD lain yang cuman sekedar polosan aja. Nah, ketika bungkusnya kita buka, di sini standar aja sih yang didapat, SSD dan kartu garansi. Dengan bahan SSD yang menurut saya biasa aja juga, dia bahannya plastik biasa. Tapi stikernya di sini memberikan kesan mewah. Kayak oke lah, dia lebih mewah dari SSD pada umumnya. Tapi sayang sekali pemasangan stiker di sini, stiker brand yang sedikit kurang lurus, kurang rapi, kayak bikin niat yang sungguh-sungguh dari awal kayak dipatahkan gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih rapi lagi, itu lebih baik sih. Di sini langsung saya pasang SSD-nya ke si laptop yang di upgrade itu, laptop HP Pavilion ini, dan langsung diinstalkan Windows 11 Pro. Dan bisa lihat di sini saya menggunakan Crystal Disk Mark 8 untuk tes berapa sih kecepatan SSD KYO Kaizen ini. Dan didapat di sini kecepatannya sekitar 550 MB-an untuk kecepatan baca, dan untuk kecepatan tulisnya di 450 MB. Itu kecepatan yang ideal, kecepatan yang nggak muluk-muluk menurut saya, karena banyak sekali SSD yang kecepatannya agak lebay. Di kardusnya ditulis 550 kecepatan baca dan kecepatan tulis 550 juga. Pada akhirnya waktu dites klaimnya nggak segitu. Ini kecepatan ideal untuk si SSD karena memang kecepatan tulis biasanya lebih rendah daripada kecepatan bacanya. Ini baik dan bagus. Tapi masalah durability kita nggak tahu. Cuma untuk garansi saya cukup kaget karena si KYO Kaizen ini dia berani garansi sampai 5 tahun. Setahu saya sih yang berani garansi sampai 5 tahun itu produk yang memang bagus banget sih. Saya pakai Samsung 870 Evo, itu garansinya 5 tahun dan sampai sekarang sudah 3 tahun lebih, 4 tahun lah. Tapi pesan saya untuk si KYO Kaizen ini jangan jadi seperti SSD Vigen ya, mohon maaf. Karena Vigen beberapa kali mengecewakan saya di dunia nyata. Dan ini cukup saya apresiasi juga dari 3D NAND controllernya, dari memori controllernya, dia menggunakan Silicon Motion. Dan itu bukan hal yang jelek. Silicon Motion itu bagus. Banyak SSD bagus-bagus yang menggunakan controller Silicon Motion. Tapi di harganya sebenarnya si Kaizen ini, KYO ini terancam oleh satu merek yang menurut saya itu bisa diperhitungkan juga, yaitu si merek OSCO. Itu SSD Cina yang original.
Jadi bukan SSD Cina-Cinaan, tapi dia memang dibuat di Cina. Memori controllernya menggunakan perusahaan besar di Cina. Jadi semuanya memang SSD merek Cina asli gitu loh. Jadi itu juga bagus, saya juga pakai dan bertahan cukup lama juga tanpa ada penurunan kesehatan sama sekali. Itu bisa jadi saingan dari si Kaizen ini, waspada aja. Jadi saingan di harganya yang mirip dan juga kualitas yang sedikit lebih baik sih kalau menurut saya ya daripada si Kaizen ini. Tapi ini brand lokal dan ini sangat bagus sekali untuk diperhitungkan. Tapi memang ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi. Dari build quality-nya mungkin bisa kedepannya pakai metal aja karena penyaluran panasnya yang lebih baik daripada plastik dan lain-lain sih. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Silakan kita ngobrol di kolom komentar apa yang mau kita obrolkan di sana. Semuanya tentang si SSD Kaio Kaizen ini. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman pakai SSD ini rusak atau gimana, kita ngobrol di bawah. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Dah.